Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, Kau menjamal ya bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman itu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapan hati kami, bagian tanah subuh di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang berbentuk logos tulisan mati menjadi remah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita. 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Oke, 3 jurus penangkal makhluk. Oh ya, saya mau janji baru ya. Kemarin kecuali karena zina. Koreksi yang kedua adalah Elia. Inilah Elia yang akan datang. Saya udah siapin di handphone. Jadi Anda dengar aja. Kecuali karena zina itu ada kesalahan di dalam terjemahan. Tidak satu pun atau tidak sekalipun barang siapa menceraikan istrinya, tidak satu pun karena zina, tidak sekalipun karena zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan itu, ia berbuat zina. Jadi Tuhan tidak mengizinkan perceraian, karena aku membenci perceraian. Jadi kalau benci, maka hal itu tidak diperbolehkan. Maka 3 ayat ini akan jadi nyatu. Aku membenci perceraian di Maliki, terus kecuali karena zina karena di Matius, karena tidak satupun karena zina, maka ditutup dengan ayat apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi 3 ayat ini nyambung semuanya. Tidak ada celah bagi kekristenan untuk bercerai. Pilihannya 2, tidak meneruskan perkawinan atau hidup seorang diri. Karena ayatnya berkata, barang siapa bercerai dengan suaminya, hendaklah ia hidup tanpa suami atau kembali kepada suaminya. Tapi kalau KDRT, nah ini repot nih. Mau nggak mau memang tidak bisa diteruskan pertandingan dunia ini. Ya Bapak, saya juga gak kasih lah. Ya, anak saya juga mendingan
Nah, telepon papanya jemput bawa pulang. Bawa belur di mana saya bawa belur? Bawa pulang. Enggak, selesai urusannya. Apalagi kalau kelasnya 9 naga, Anda jangan coba-coba. Itu anaknya dijemput bapaknya, langsung ditaruh sebagai pewaris kerajaan kekayaan bapaknya langsung. Langsung jadi direktur utama dia. Ya daripada bawa anak saya bawa belur, Pak. Lebih baik diambil aja anak perempuannya dan dibikin harta warisan kerajaan kekayaannya. Ini jadi kaya dia, jadi jalan. Langsung jadi direktur utama. Terus kemana? Menantunya? Ya buang langsung. Tidak mau dilihat lagi sama mertuanya. Enggak, bapaknya kaya. Enggak, anak langsung diberikan tata waris kerajaan kekayaannya. Jadi direktur utama. Menantunya buang. Kata orang Mangka bilang moyung. Buang aja. Mendengar Pak? Buang aja udah. Ngomong-ngomong apa? Anda jangan coba-coba kalau sama orang kaya. Anda kena buang Anda. Enggak, anak diambil, Anda dibuang langsung ke menantunya. Anda siapa deh bilang Anda. Itu makanya itu mau nggak mau ya udah Anda tidak bisa meneruskan perkawinan kalau sudah begitu. Ini emang urusan perkawinan itu bahaya Pak, bahaya memang. Emang bukan hanya orang kaya atau orang miskin, memang kalau berzina itu memang bahaya. Makanya coba-coba Anda nerobos itu. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah Elia yang akan datang, benar? Oke, ada koreksi dari Tuhan tanggal berapa hari ini? Tanggal 3 ya, tanggal 3 bulan Agustus 2025 dikoreksi juga oleh Tuhan. Malakit 4:5-6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi Malaki sudah menubuatkan bahwa Elia akan datang menjelang hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Di dalam Matius 11:14 Yesus bilang, dan jikalau kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang. Jadi Yohanes Pembaptis Tuhan bilang itulah Elia yang akan datang. Terus Lukas 1:17, dan Elia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang durhaka kepada pikiran-pikiran orang yang benar. Dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jadi si Elia yang dimuatkan itu adalah orang ini akan berjalan secara kuasa dan roh kuasa Elia katanya. Pokoknya persis apa yang dilakukan oleh Elia. Yaitu dia bilang supaya membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya dan pikiran orang-orang durhaka menjadi orang-orang benar. Jadi sedang ayo tobat gitu. Tuhan mau datang. Nah, terus saya buka lagi waktu Tuhan kasih tahu, saya buka lagi di dalam kejadian Elia. Saya buka di Elia benar. Elia itu tugasnya waktu itu membawa pesan Tuhan, yaitu peringatan akan pertobatan dan hukum atas penyembahan Baal waktu itu. 1 Raja-Raja 18:17 saya baca. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepada, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Jadi peringatan. Jadi tugas Elia waktu itu adalah memperingatkan Raja Israel, kau nyembah Baal semuanya. Tuhan akan hukum kamu semua. Akhirnya terjadilah perang roh. Ingat yang 400 nabi palsu, ya kan? Disuruh baca mantra dulu, nggak turun-turun, ya kan? Dia bilang mungkin teriaknya kurang ngencer, mungkin dewanya lagi nggak dengar, dia bilang, ya kan? Diolok-olok sama Elia. Nah, setelah Elia gantian, baru api turun dari langit. Jadi dia setelah terjadi begitu, maka 400 nabi dipenggal oleh Nabi Elia. Ceritanya begitu. Jadi tugas Elia dan kuasa Elia adalah memperingatkan. Ini pelanggaran. Nah, ini tapi di dalam Lukas itu ada tambahan, membuat hati bapak-bapak kembali kepada anaknya dan hati orang durhaka kepada pikiran orang benar, dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jadi bukan hanya memperingatkan hati bapak, tetapi juga supaya orang-orang durhaka ini berbalik kepada pikiran yang benar, diperingatkan. Nah, lalu
Elia, apa yang terjadi dengan Yohanes Pembaptis? Nah, Yohanes Pembaptis membawa pesan Tuhan, peringatan untuk pertobatan dan penghukuman juga. Begini ceritanya, Matius 3:1-25. Pada waktu tampillah Yohanes Pembaptis di ladang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Tuh, dia lagi ingetin. Maka datanglah kepada penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi tugasnya, kuasa Elia sama tugasnya, memperingatkan hukuman dan pertobatan. Intinya itu. Ditambah kalau untuk Yohanes Pembaptis, supaya orang-orang durhaka kembali kepada pikiran yang benar. Pikirnya nggak benar, jadi berpikir susuan itu nggak benar dalam itu. Jadi sekalian memperingatkan. Jadi tugasnya sama. Kalau nggak datang akan penghukuman kalau nggak bertobat. Tugasnya sama. Nah, lalu Tuhan ingatkan gini. Reinkarnasi bagiku, aku itu kecil katanya. Apa susahnya aku masukkan rohnya seseorang itu ke dalam perut rahim ibunya? Kata Tuhan. Tuh ingat saya. Tapi permasalahannya adalah gini. Tuhan. Wahyu 14:13 Tuhan kasih tahu sama saya. Reinkarnasi kecil bagi saya, kata Tuhan, bagi aku. Tapi permasalahan ada Wahyu 14:13 Tuhan ingatin saya. Dan aku mendengar suara sorga dari sorga tuliskan, berbahagialah orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata rohnya besar, Roh Kudus, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi orang-orang, kata Tuhan, aku tidak mengizinkan orang itu sampai menderita 2 kali. Karena dunia ini yang fana ini adalah tempat ujian, tempat cobaan, tempat pembentukan, dan penderitaan dalam dunia ini cukup sekali dan beristirahat untuk selamanya. Anggap? Jadi Tuhan gak kasih orang itu reinkarnasi lagi. Aku sanggup, apa susahnya meniupkan roh. Tapi dunia ini kata Tuhan hanya sekali cukup. Di dunia ini kita diuji, dicobai, dan tempat pembentukanmu. Setelah lulus selesai, nggak ada program lagi kata Tuhan. Jadi, saya terjemahkan kata Tuhan ya. Jadi cukup istirahat. Jadi aku tidak izinkan orang yang sudah lahir lalu mati, aku izinkan lagi lahir kali. Aku tidak izinkan. Cukup sekali. Kasihan dong 2 kali. Kemarin dia udah menderita mau istirahat, kamu malah lahirin lagi. Kasihan 2 kali kena. Lahir lagi menderita lagi. Nah, Tuhan nggak kasih. Anda mau? Udah balik lagi ke dunia, mau nggak? Saya nggak mau, saya juga nggak mau. Kata Tuhan, ya Tuhan nggak izin, kata Tuhan. Aku nggak izinkan. Kenapa? Cukup sekali diuji, dicobai, dan pembentukan sudah selesai. Aku nggak izinkan dia lahir lagi. Jadi reinkarnasi aku tidak izin, bukan aku nggak bisa. Sama aja, Tuhan bisa nggak ciptaan sesuatu yang lebih hebat? Ya bisa, tapi ini sudah diciptakan secara sempurna. Tuhan bisa nggak bikin malaikat lagi nanti memberontak? Bisa. Tapi untuk apa? Sekali cukup, ini aja biang kerok kata Tuhan. Mau ciptain malaikat lagi terus berontak lagi. Nanti segala sesuatu tidak ada yang mustahil Tuhan. Tapi aku nggak izinkan lagi. Cukup sekali. Orang itu lahir, dicobai, diuji, pembentukan, selesai tugas dia. Beristirahat dan perbuatan mereka menyertai dia. Setelah kita selesai, perbuatanmu, apa yang kau perbuat dalam dunia ini, berbuat baik, sedekah, pahala, perbuatan itu akan menyertai. Hitung-hitungan sama pahala di surga. Jadi aku nggak izinkan lagi orang reinkarnasi. Nah. Terus Tuhan ingetin lagi. Nah itu aja. Oke. Tuhan ingetin lagi 2 Timotius 4:7-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, kata Paulus. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman.
Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ayat bilang apa? Aku sudah sampai pertandingan terakhir. Aku telah melihat dan sekarang telah tersedia mahkota kebenaran bagiku. Orang sudah mau bagi mahkota, ya lahir lagi Tuhan. Kapan dapat mahkotanya Tuhan, lahir lagi. Jadi Tuhan bilang, aku tidak mengizinkan makhluk ciptaanku. Saya dengar jelas Tuhan ngomong. Ya, Tuhan bilang, dunia ini fana ini adalah tempat pengujianmu, tempat pencobaanmu, dan tempat pembentukanmu. Selesai tugasmu, kau boleh beristirahat dan pekerjaanmu menyertai engkau. Pahalanya kita hitung-hitungan. Tuhan tidak bikin. Jadi kalau nanti ada tafsiran bahwa nanti katanya Elia dan Henok akan datang lagi di akhir zaman, Tuhan bilang salah tafsir. Tidak ada yang lahir kembali. Aku tidak izinkan reinkarnasi. Ini jelas nih. Ya Tuhan kalau ngajar saya itu lebih logika, dia lebih rasional dia. Saya juga bingung kadang-kadang. Tuhan kadang-kadang saya juga suka tanya loh sama Tuhan. Kenapa engkau mengajarkan ATM itu berbeda dengan para hamba Tuhanmu yang lain? Kalau hamba Tuhan itu rata-rata selalu bilang begini. Kita nggak boleh jual barang ilegal loh. Kita nggak boleh jual barang bajakan loh. Kenapa nggak boleh Pak Bu Pendeta? Pokoknya Tuhan bilang nggak boleh loh. Tuhan bilang nggak kudus. Kok Tuhan ngajarnya kayak anak kecil? Pokoknya nggak boleh kata Tuhan. Kalau saya waktu diajarkan begitu, nggak begitu Tuhan ngajarnya. Tuhan bilang gini, Hendy anakku, menurutmu, tadi dia begitu, orang beli VCD bajakan itu salah atau benar? Menurutmu gimana kata? Dia tuh begitu, jadi berargumen. Dia tanya saya, kalau rata-rata pendeta yang lain ngajarnya, jangan beli VCD bajakan, jangan jual barang ilegal. Lalu dia khotbah. Tuhan bilang nggak boleh barang ilegal loh. Pokoknya Tuhan bilang nggak boleh. Pokoknya. Jadi kayak anak kecil, dia nggak ada argumen dia. Rata-rata sampai dari Jakarta sampai Pulau Bangka tuh rata-rata pendeta ngomongnya begitu. Kayak anak kecil ya. Saya suka bertanya, Tuhan kok ngajar saya kok beda Tuhan? Tuhan bilang, kalau beli visi dibajakan menurutmu salah atau benar? Coba kamu renungin. Dia begitu. Coba menurutmu gimana? Kayak orang ngobrol ya. Saya jawab begini Tuhan. Waktu itu saya jawab. Menurut saya tiga-tiganya harus masuk neraka Tuhan. Kenapa? Nah, Tuhan bilang. Pertama adalah yang memproduksi visi dibajakan adalah sebuah tindakan kejahatan Tuhan. Ini tindakan kejahatan ini. Orang dipalsuin, dibajak, ya, dikopi, dihukum orang ini karena salah dia Tuhan. Yang kedua, yang jual juga terlibat dalam tindakan kejahatan orang, bantuin kejahatan orang, hasil kejahatan orang lain. Yang ketiga Tuhan, yang beli juga karena dia mengkonsumsi barang ilegal kata saya. Tiga-tiganya harus dihukum Tuhan saya bilang. Tuhan bilang apa? Oke, jadilah menurut perkataanmu, awas kau lakukan. Tuh begitu dia tuh begitu. Saya juga bingung. Nah, waktu Tuhan ngajar saya tentang, menegur saya tentang kamu harus salah, koreksi. Tuhan bilang, aku tidak menentang reinkarnasi kata Tuhan. Cuma aku tidak izinkan makhluk ciptaanku untuk reinkarnasi. Apa susahnya bagiku dan tiada yang mustahil bagiku. Tapi dunia ini tempat fana ini tempat ujian, tempat cobaan, tempat pembentukanmu dan pertandingan terakhir selesai tugasmu. Aku tidak izinkan kau lahir kembali karena kamu mau saya lahir kembali. Dia tanya balik. Enggak, sekali cukup, capek. Udah mau istirahat. Kau sendiri kan gak mau kan? Kamu reinkarnasi gak mau kan? Kenapa kamu ngajak orang yang reinkarnasi? Oh iya. Ayo rubah. Rubah. Nanti saya benerin. Nah gitu. Tuhan ngajar saya tuh berargumen. Jadi dia sangat rasional sama saya. Dia sangat rasional. Jadi dia tidak menentang reinkarnasi karena dia bisa. Tapi dia bilang aku tidak izinkan itu terjadi. Kenapa? 2 kali menderita dia. Sekali cukup. Hah? Mana Elia? Bukan. Tugasnya sama. Tugasnya berjalan dengan kuasa dan roh Elia. Tugasnya sama. Yang disebut dengan
berjalan dengan kuasa dan roh Elia itu tugasnya sama, memperingatkan akan pertobatan dan penghukuman. Ya. Jadi yang Tuhan bilang yang dimaksud dengan berjalan sesuai dengan kuasa dan roh Elia adalah tugasnya sama, memperingatkan akan penghukuman dan pertobatan. Bukan. Tuhan tidak izinkan reinkarnasi itu. Jadi yang Tuhan nggak nentang saya dengan aku tidak nentang. Aku bisa lakukan. Tapi aku tidak izinkan itu. Cukup sekali. Lalu saya lalu tiba-tiba pikiran saya langsung kembali. Tuhan, loh, di dalam tafsir akhir zaman kan katanya ada 2 pokok anggur yang akan datang. Yang mayatnya 3 hari itu nggak dibiarin kan. Katanya kan tafsirnya itu katanya Henok dan Elia atau Musa dan Elia katanya. Enggak. Itu salah tafsir kata Tuhan. Jadi tidak ada yang lahir kembali. Sekali cukup. Atau isi ada yang mau lahir lagi? Loh, Anda juga mau. Kok kenapa nyuruh Musa sama nyuruh Elia? Loh, ada aja. Tuhan juga tanya sama saya. Kamu sendiri aja gak mau. Kenapa kamu suruh orang nih lah? Oh iya. Nanti tak koreksi Tuhan. Ya, berjalan dengan kuasa dan roh Elia adalah maksudnya tugasnya sama, memperingatkan akan penghukuman dan pertobatan dan tidak ada reinkarnasi. Ingat nih, berjalan kuasa dalam roh kuasa Elia artinya tugasnya sama, memberikan peringatan tentang penghukuman dan pertobatan. Sama, saya udah baca kan, Elia gimana, Yohanes sama. Tugasnya sama, cuma si Yohanes Pembaptis ditambahin dari orang-orang durhaka berbalik kepada pikiran yang benar. Pikirannya dibenarin, jangan seuzon. Jangan menyangka kok katanya Tuhan Maha Kuasa, kok bisa mati di kayu salib. Karena kan itu pikiran tidak benar, sedang diperbaiki. Tanggapan pikir manusia yang salah itu itu. Jadi sudah selesai ya, hari tanggal 3 bulan 8 2025 saya telah mengkoreksi tentang kecuali karena zina dan Elia tentang reinkarnasi. Jadi tafsiran akhir zaman yang bahwa ada 2 pokok anggur bahwa itu adalah Henok dan Elia atau Musa dan Elia adalah tafsiran yang salah. Jadi Tuhan tidak izinkan reinkarnasi. Cukup sekali. Ujian, pencobaan dan pembentukan dirimu ditentukan sekarang. Selesai, istirahat dan pekerjaanmu menyertai engkau hitung-hitungan pahala di sorga. Tenang, kalau gereja duitnya banyak, kita cari pahala bang. Habis-habisan kita nanti. Tenang aja, habis-habisan kok, tenang aja. Kalau gak ada duit ini yang susah, Tuhan berubah baiknya gimana? Ya enggak, paling orang jatuh ke got saya angkat, paling jatuhnya ke bandar saya angkat. Enggak ada duit, kan gak pakai duit. Benar? Kalau orang ketemu saya mau bercerai itu saya nasihin supaya jangan bercerai. Itu cuma batas itu doang, benar. Itu kebaikan loh, nolong orang. Tapi kalau pakai duit kan lebih enak Tuhan. Uang memang bukan segala-galanya Tuhan, tapi segala-galanya pakai uang Tuhan. Gimana Tuhan? Uang kan tidak dibawa mati Hendy. Iya, uang memang tidak dibawa mati Tuhan. Tapi kalau nggak punya uang terasa mati Tuhan. Gimana nih Pak? Kan kalau orang jatuh cinta kan gak perlu uang Hendy. Iya memang cinta tidak perlu uang. Tapi cinta ditambah uang akan tambah indah Tuhan. Oh ya pintar juga kan. Cinta tambah uang lebih indah. Cinta makan tuh cinta. Gila ya, saya sama Tuhan itu bisa berargumen loh. Karena dia cara ngajar saya bertahun-tahun, dari tahun 2005 tuh begitu. Dia selalu tanya saya, menurut kamu gimana? Kadang-kadang saya senang juga kalau ditanya Tuhan. Karena saya mikir, jangan salah deh. Salah jawab bisa gagal visi. Karena salah jawab kan, wah kamu masih pikirannya makhluk, belum bijaksana kamu. Ya ulang lagi kata Tuhan. Lahir lagi enggak cukup sekali. Ini mau saya tuntaskan, tenang saya janji saya selesai. Enggak mau reinkarnasi saya. Pusing saya. Ini pokoknya saya selesai Tuhan. Ya. Tuhan tuh kalau ngajar saya tuh begitu. Jadi Anda jangan heran kalau saya tuh kayak rasional bener, argumen, logik. Karena dia ngajarnya begitu. Dia suka tanya sama saya, menurut kamu gimana? Dia tanya dulu. Itu artinya dia sedang mempersiapkan kita untuk
naik satu level yang namanya sahabat Allah. Kalau sahabat tuh levelnya sama, bisa diajak ngobrol. Kalau kamu anak-anak makhluk, gimana Tuhan tanya? Sekarang kalau anak kamu umur 15 tahun, kamu ajak ngobrol, dia kebijaksanaannya masih lemah. Kamu harus begini Lutian, begini Isakar. Kita mana ngajarin dia. Tapi kalau nanti dia sudah berumur 30 tahun, dia udah nggak begitu. Bu, menurut saya gini, menurut ibu gimana? Gini. Jadi bersharing, bertukar dia kan levelnya sama. Begitu. Dan dalam rohani itu seperti itu. Waktu Tuhan tanya, kamu harus jawab yang benar dengan dengan kebijaksanaan. Kalau kamu jawabnya salah, maka Tuhan bilang apa? Itu namanya. Ya benar gak, Isakar? Wah, jawabnya salah kata Tuhan. Makhluk kamu masih. Ngasal aja lah jawab orangnya. Ya, ngasal aja jawab orang itu masih itu dia. Ngasal lah dia. Oke? Jelas saya. Dia tidak ada reinkarnasi. Jadi dunia ini sekali dan tidak ada reinkarnasi. Pak, lalu bagaimana munculnya reinkarnasi? Dengar nih, saya bukain semua. Biar nggak Pak, Koban ini stop dulu sebentar. Bagaimana sih terjadinya reinkarnasi Pak? Ada kepercayaan reinkarnasi. Begini terjadinya. Anda pernah dengar deja vu? Tahu ngerti deja vu? Deja vu itu kalau orang itu dibawa ke suatu tempat, anggap Anda dibawa ke Bukit Pintar sana. Terus berdiri, tiba-tiba ada timbul pikiran dalam pikiran Anda, kayaknya saya pernah ke tempat ini nih. Tapi nggak tahu kapan ya. Itu deja vu. Dasar daripada reinkarnasi itu kekuatannya. Kekuatannya cuma di situ. Jadi orang menyangka kalau saya kayaknya pernah ke situ tapi nggak tahu kapan ya. Padahal seumur hidup baru kemarin perginya. Tapi di dalam pikiran Anda kayaknya pernah pergi ke sini. Itulah dasar kekuatan daripada reinkarnasi. Disitulah mereka nyebut. Nah kan, Anda ingat kan seperti kesini kan. Sebenarnya 1000 tahun yang lalu Anda meditasi, Anda pernah ke sono. Teng 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 teng. Lagunya apa tuh? White Snake Legend, siluman ular putih. Ya, meditasi 1000 tahun mencari jodohnya si Han Wen. Itu dasar ngasih itu seperti itu. Jadi waktu kita pergi ke laut apa ke pulau mana kita pengoding. Kayaknya saya pernah pergi ke sini. Atau ketemu dengan seseorang. Kayaknya saya pernah ketemu dengan orang. Nah, dasar itulah lalu timbullah. Nah kan Anda pernah ketemu kan, artinya memang di kehidupan masa lalu 1000 tahun yang lalu Anda memang pernah ketemu dengan orang dan dia sebenarnya pernah bisnis sama kamu di 1000 tahun yang lalu. Nah itu dulu istri kamu di 1000 tahun yang lalu. Sekarang kamu ketemu lagi berjodoh dengan dia. Ngerti? Karena itu ada deja vu itulah. Lalu bagaimana terjadinya deja vu? Nah ini dia, gampang kalau kita jawabannya. Hehe, saya udah bilang Anda bengong sebentar lewat. Ya, percaya kan Anda? Deja vu itu dahsyat datang. Si biang kerot udah dibilang bapak segala dusta. Itu namanya hasyafrah. Pikiran yang disuntikkan ke dalam pikiranmu. Atau bahasa kerennya, hati manusia yang diremote kontrol oleh setan supaya manusia ikut maunya setan. Set. Pikirannya yang diremote. Set. 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 Makanya suka bengong-bengong. Maka kalau suka punya istilah, jangan suka bengong, nanti kesambet. Nah itulah sebenarnya. Kesambetnya kan ada levelnya. Ada yang kesambetnya kesurupan, ada yang normal. Set. Set, lewat pikiran tuh lewat. Kita nggak mikirin apa-apa sebenarnya. Tapi tuh pikir lewat. Kalau tiap hari itu lama-lama Anda mulai terganggu loh. Kayaknya bener nih. Kayaknya bener nih. Set. Kalau Anda waktu bilang yakin itu benar, nyimpenlah di memori Anda. Refleksnya, refleks. Sama, didoktrin terus dari mimbar. Nah kan, nggak bayar per bulan tulah. Makanya nggak bayar per bulan, makanya usaha kamu bangkrut. Nah kan, dihubung-hubungin pokoknya Nah kan nggak berhasil kan? Nah kan, nggak bayar per bulan mencuri uang Tuhan sih. Makanya kena belalang pelahap. Semua dihubung-hubungin. Karena apa? Kepalanya sudah didoktrin dari mimbar. Kalau iblis itu nggak doktrin tapi kalau tiap hari itu ganggu dia, lama-lama tuh orang percaya. Loh, abang saya juga pernah loh.
kena hasyapra. Dia cerita sendiri sama saya. Gimana menurut lu ini lah? Oh itu mah hasyapra, itu udah tahu saya. Jadi ada yang satu pikiran yang timbul dalam pikiran dia, katanya. Bilang kamu bikin rumah itu salah, dia bilang. Pintu belakang sama pintu depan tuh nggak boleh los, makanya rezeki kamu sering bolong. Dia bilang. Ada pikiran timbul dari seperti itu dalam dia. Dia bilang gini, dia bilang. Tiba-tiba gua buka Facebook, dia bilang. Nih dia cerita sendiri. Waktu saya buka Facebook, ada Facebook itu sedang posting Hong Shui. Rumah pintu depan tidak boleh tembus ke pintu belakang. Kalau pintu depan dan pintu belakang tembus, maka di tengah-tengahnya harus dikasih lemari supaya anginnya nggak tembus. Itu artinya masuk gampang, keluar gampang rezekinya. Makanya kasihlah pintu di tengah-tengah atau nggak kasih pintu apa? Kaca. Ya, supaya nggak langsung deh. Kayak dalam pikiran saya tuh udah timbul seperti itu. Pas gue buka Facebook, bener sama. Menurut lu gimana dia bilang? Kok bisa pas? Apa yang gue pikirin kok pas gue buka Facebook, Facebooknya lagi posting itu. Aduh, kena juga dia. Kok bisa pas? Ya pas lah. Lah, Anda gak tahu permainan iblis Anda, enggak. Kasih tahu ya, dia bisa atur kamu itu ya, kamu lewat orang tuh bisa buka pintu mobil itu bisa pas loh, saya kasih tahu. Dia bisa atur loh. Saya kasih tahu. Dia bisa atur pas loh. Pak, kenapa pas dia lewat, kenapa orang itu ternyata buka pintu mobil kan sial Pak, mati di tempat Pak. Pas waktunya, pas Pak. Ya udah tahu saya. Dia bisa atur pas. Karena orang-orang itu, ya orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan ini sudah dihasyaprasi satu-satu. Orang ini nih, kita lihat pakai hayal dikit. Anggap nih mobil nih, sopirnya bos, ya ngebut, suruh ambil barang, mana langsung lihat ngebut, tiba-tiba di bosnya di kantor nongol ide, suruh sopir kamu balik. Tiba-tiba dia berpikir, oh iya bener, gue mau suruh balik, ada barang ketinggalan. Dia begitu timbul, lalu ditelepon lah sopirnya, biar balik, barang ketinggalan. Sopirnya balik loh. Waktu balik dia pengen kencing, ini udah diatur sama iblis nih. Dia buka pintu, pas kau lewat, pas kan? Kenapa bosnya tiba-tiba tadinya tenang kok nelfon kamu suruh balik, membuat kamu tadi tergopoh-gopoh mau pulang balik karena bos yang panggil. Kok bisa pas waktunya dia buka pintu, kau pas lewat, dia sudah atur detiknya pas. Ini gue mau bunuh orang nih katanya. Hati-hati ya, tenang. Di sini kita akan melawan setiap kematian yang bukan berasal dari Tuhan. Dengar ya. Kita akan melawan setiap kematian yang bukan berasal dari Tuhan. Ini semua permainan dia. Semuanya permainan dia. Kalau kau lagi sadar, kau tidak akan pernah berniat untuk bunuh diri. Tapi waktu masalah bertubi-tubi datang, kamu mulai stres, kata teman, mulai stres dia. Udah mati aja. Kamu udah gak selesai masalah kamu, udah gak terpecahkan lagi, gak ada yang bisa bantu kamu. Udah terjun aja ke laut sana. Terus lama-lama dia putus, mulai itu dia terpengaruh dia. Masalah gak selesai, utang gak selesai, rumah tangga ancur, aduh pusing dah. Nah aku putus sama bunuh diri aja lah. Lagu loncat lah dia di laut, mati. Itu berapa tahun lalu ada tuh yang orang Bangka yang terjun di laut tuh, cewek tuh, manajer bank nggak salah Bangka. Kalau lu tengah sadar, kalau Anda tengah sadar, Anda pernah nggak kepikiran mau bunuh diri? Saya juga nggak mau kok. Tapi waktu Anda banyak masalah nggak terpecahkan, disitulah dia cari celah kamu. Tapi sebenarnya setiap orang walaupun bukan Kristen ya, di dalam hatinya ada sang oknum yang memperingatkan. Siapa dia?
suara hati nurani. Dia akan memperingatkan, jangan bunuh diri. Dia akan memperingatkan terus sampai di titik terakhir. Makanya Alkitab bilang bangsa-bangsa yang tidak memiliki hukum Taurat akan dihakimi oleh suara hati mereka. Nanti akan tanya, suara hati kita Tuhan, lu udah peringatkan? Udah Tuhan, sampai detik terakhir saya sudah ingatkan dia. Suara hati akan bersaksi terhadap dia. Baca ayatnya, bersaksi. Walaupun kau bukan Kristen, tidak ada alasan apapun saya putus asa Tuhan. Setiap orang mempunyai oknum satu suara hati, itu black box, rekamanmu semua ada di sana. Semua rekaman apa yang kau putuskan direkam oleh suara hati nurani. Tapi hati nurani kembali lagi, dia bisa terpolusi dengan agama, budaya, kebiasaan segala macam. Sampai hati nuraninya menjadi najis dan gelap. Kau sudah bilang, aku Hosin Kristus tidak memerlukan agama apapun. Aku cukup dengan mendengarkan suara hatiku. Aku akan menjadi orang yang berakhlak mulia. Ini baru level sini. Kalau Tuhan sudah mengajar kita, ini ATM ajaran Tuhan langsung. Suara hatinya lagi dibikin sampai cemerlang terang dia. Sampai keluar cahayanya di kepalamu nanti, lingkaran halo itu. Tuhan lagi membasuh hati nurani yang najis, hati nurani yang jahat dengan firman dan roh. Ini lagi dibenerin. Memang jumlah kita gak banyak. Tapi haleluya, Anda keluar seminggu terus menjadi semakin terang, semakin bijaksana. Karena tiada cahaya yang lebih terang daripada kebijaksanaan. Kita udah segini udah gak ada yang bisa menandingi kita loh. Saya kasih tahu. Anda ketemu dengan pertapa suci, orang-orang yang suka meditasi, Anda tuh nggak bisa dilawan lagi. Saya nggak pernah berdebat kok, nggak ada yang bisa lawan kita lagi. Sampai di level ini, kita sudah rata-rata di atas Qinghai semua. Cuma kita mau mencapai level yang Tuhan mau, seperti Tuhan, seperti penciptanya, seperti Khalik dengan sifat doto suolo, sifat tanpa salah, sedikit salah tidak boleh. Sangat ngejelimet, nggak ada hilafnya kita. Sampai di sana tujuannya. Ini kan terus diproses seperti apa yang Tuhan mau. Sudah berapa menit? Nah, 37 tuh, udah selesai tuh. Ya kan? Saya korban tentang Elia, tentang Hasyafra, saya korban tentang reinkarnasi juga ada hubungan dengan Elia. Saya sudah bicara tentang dejavu. Pernah dengar dejavu ya? Ya, itu saya bongkar hari ini supaya Anda mengerti. Semuanya adalah kerjaan setan. Pak, kok waktunya pas, Pak? Kok waktu saya buka Facebook pas, Pak? Kok saya waktu buka Instagram bisa pas, Pak? Kok saya waktu buka YouTube pas, Pak? Waktu saya buka TikTok kok bisa pas? Kayaknya bener, Pak. Apa yang timbul di dalam pikiranku, kok pas saya buka TikTok, kok pas? Orang itu sedang ngajar saya tentang dejavu. Orang itu sedang membahas tentang reinkarnasi. Kenapa waktunya pas, Pak? Duduklah di ATM. Saya kasih tahu kenapa pas waktunya. Oke? Sampai di sini koreksi saya tentang kecuali karena zina dan reinkarnasi. Jadi dua dikoreksi oleh Tuhan tentang kecuali karena zina dan reinkarnasi Elia. Jadi tidak di dalam kekristenan Tuhan tidak izinkan ada reinkarnasi. Dunia ini cukup sekali pencobaan, ujian dan pembentukan dirimu. Setelah itu istirahat dan nikmatilah hidup untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah selesai ya Tuhan. Kumpulkan kami minggu depan Tuhan. Berikan kami tubuh yang sehat Tuhan, supaya kami dapat melakukan banyak kegiatan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau terus mengajar kami dengan argumen-argumen rasional Tuhan dan penuh dengan kebijaksanaan. Kami percaya tiada yang seperti Engkau dan Engkau tidak pernah salah. Karena hanya satu-satunya oknum yang doto suolo, sifat tanpa salah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi.
Dan sifat Doto Solo itu sedang diturunkan di ATM pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.